Shalom Brother and Sisters, dimanapun Brother and Sisters berada, di rumah masing-masing. Sekarang kita bertemu lagi dalam ibadah online di GBI Hope Church. Mari yuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari ingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Buat penyertaan Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami bersyukur ya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur karena Engkau baik bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur pasti berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu ya Bapa, buat kasih yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Sebab Kau baik ya Tuhan, sebab Kau setia ya Yesus, sebab rahmat-Mu selalu baru bagi kami setiap pagi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap apapun yang Kau perbuat dalam hidup kami ya Bapa. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Panjangnya indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
nyata dalam hidup. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, nama-Mu yang selalu ada bagi kami Tuhan. Kami tahu penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi kami ya Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami gak akan takut ya Yesus, karena Engkau yang selalu ada bagi kami Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
setiamu di dalam hidupku. Bersyukur kan kami katakan Tuhan, ku bersyukur Bapa. Oh haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku mari sembah Dia, mari tinggikan Dia Yesus. Haleluya, mari katakan haleluya bagi Tuhan. Oh haleluya Yesus. Oh Tuhan, sebab Kau Allah yang layak kami sembah ya Yesus. Sebab Kau Allah yang layak kami puji Tuhan. Oh haleluya, sebab Kau Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang ajaib ya Yesus. Oh haleluya, sebab Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kaulah gunung batu kami ya Yesus. Sebab Kaulah pengharapan kami ya Bapa. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ya rarabasiki ya rararo, ya rarabasiki ya rararo yes. Oh haleluya, haleluya Yesus. Ya rarabasiki ya rararo Yesus. Haleluya Yesus. Ya haleluya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Sebab Kau Allah yang besar Yesus. Sebab Kau Allah yang setia Tuhan. Engkaulah Raja kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Ya rarabasiki ya rararo. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Segenap hati kami ya Yesus, segenap jiwa kami Tuhan, kami tinggikan Kau Allah yang besar. Dengan mulut kami memuji-Mu Tuhan, dengan lidah kami menyembah-Mu ya Yesus. Sebab Kau Allah yang besar ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan. Yes. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Oh, sungguh tiada seperti-Mu Tuhan. Yes, oh. Sebab Kau besar,
Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Yes Lord. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh tiada Allah seperti Engkau ya Yesus. Sungguh tiada Allah seperti Engkau ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari brother and sisters, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan melalui harta kita. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Bagi brothers and sisters yang memiliki kerinduan untuk memberikan terbaik bagi Tuhan, mungkin bisa lihat di nomor rekening GBI Hope Church yang tertera di layar brother and sisters sekalian. Sebelum kita berdoa untuk persembahan kita, mari kita baca ayat bersama-sama dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Oke. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami selalu bersyukur buat setiap berkat-berkat-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah keselamatan yang Kau berikan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus pekerjaan yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan, buat pemeliharaan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur bagi keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur bagi studi kami masing-masing Tuhan Yesus. Betapa Engkau sungguh baik bagi kami setiap hari ya Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan Yesus melalui harta kami ini Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan persembahan ini, agar persembahan ini Tuhan Yesus boleh menjadi alat kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak saudara, brother dan sister boleh memberikan persembahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk persembahan brother dan sisters. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu Engkau Allah yang selalu ada beserta dengan kami Tuhan Yesus. Engkau Allah yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami gak akan pernah takut Tuhan, sebab Kau Allah yang beserta kami ya Yesus. Kami gak akan takut Tuhan, karena Engkaulah Allah kami Tuhan. Engkau yang menjaga kami ya Yesus. Engkau yang melindungi kami ya Bapa. Dengan tangan-Mu yang kuat Tuhan,
Dengan kuasa-Mu yang sempurna ya Bapa, kami beroleh kemenangan demi kemenangan Tuhan Yesus. Haleluya.
Bapa, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini, pagi yang begitu luar biasa. Engkau memberkati kami, menguatkan kami, dan kami percaya setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan isi hati Tuhan, Kau juga urapi kami semua. Kau sendiri akan berkata-kata kepada setiap pribadi, hamba-Mu hanyalah alat Tuhan. Tetapi Engkau yang akan berkata-kata secara pribadi kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, mata kami, supaya kami boleh semakin sungguh-sungguh untuk berkonsentrasi mendengarkan isi hati Tuhan. Kau urapi kami semua juga untuk hamba-Mu, Kau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur haleluya. Amin. Shalom saudara, senang sekali boleh menyapa saudara. Dari tempat ini saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Tuhan Yesus sendiri akan terus menjaga kita, memeliharakan kita dalam setiap keadaan biar kita tetap setia kepada Tuhan. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Firman Tuhan hari ini saya akan bagi menjadi 3 bagian sesuai dengan ayat yang kita baca pada hari ini. Bagian yang pertama berbicara mengenai bersukacitalah dalam pengharapan. Bahasa Inggrisnya be joyful in hope. Bagian yang kedua adalah sabarlah dalam kesesakan atau patient in affliction. Dan yang ketiga, bertekunlah dalam doa, faithful in prayer. Yang pertama bicara tentang bersukacitalah dalam pengharapan, be joyful in hope. Seringkali kita sudah mendengar ada kata-kata mutiara berbicara tentang pengharapan atau hope. Orang tanpa makan mereka bisa bertahan selama kurang lebih 3 minggu katanya. Orang tanpa minum katanya bisa bertahan kurang lebih 3 hari, itu juga katanya. Dan berikutnya orang tanpa oksigen bisa bertahan kurang lebih 3 menit. Ya saya tidak akan merekomend saudara-saudara untuk ngetes apa yang sudah saya sampaikan tadi, tanpa makan, tanpa minum, tanpa oksigen. Tapi juga kita sering mendengar atau membaca kelanjutan dari kata-kata itu adalah orang tidak bisa hidup tanpa pengharapan. Apa sih pengharapan itu? Pengharapan adalah sesuatu yang memang kita harapkan, sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita alami hari-hari ini. Nah, pengharapan seringkali sesuatu yang besar, pengharapan seringkali sesuatu yang indah, seringkali sesuatu yang jauh lebih baik dari keadaan kita. Nah, yang akan menjadi masalah adalah waktu keadaan kita yang kita rasakan, atau bahasa kerennya seringkali realita ternyata tidak lebih baik daripada harapan. Dan itulah yang dikenal orang menjadi sebuah masalah. Di mana realita tidak lebih baik daripada harapan, orang menganggap itu masalah. Realita tidak lebih indah daripada harapan. Nah, ternyata menarik sekali apa yang firman Tuhan katakan pada hari ini. Walaupun keadaan kita tidak lebih baik daripada harapan, walaupun keadaan kita tidak lebih indah daripada yang kita harapkan, firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Joyful in hope. Joyful. Bersukacitalah. Nah, kalau lebih dalam lagi kita meneliti kata-kata bersukacitalah atau joyful, ternyata waktu kita meneliti kata-kata bersukacita atau joyful ini, kita menemukan sebuah kata yang lain yang juga gak asing buat kita, yaitu semangat. Bersemangatlah. Jadi firman Tuhan seakan-akan mengingatkan kepada kita, dalam kita menantikan harapan kita menjadi kenyataan, dalam kita menantikan pengharapan kita, Tuhan juga mau kita tetap bersemangat, joyful, tetap semangat, tetap sukacita. Jadi apapun harapan kita, termasuk apapun keadaan yang sedang kita hadapi, firman Tuhan berkata joyful, tetap semangat, tetap sukacita. Jangan kehilangan sukacita hanya karena realita tidak lebih baik daripada harapan.
Jadi firman Tuhan di bagian yang pertama ini sesuatu yang boleh memotivasi kita, mendorong kita untuk kita tetap semangat, tetap sukacita. Seperti kita ketahui hari-hari ini kita sedang menghadapi hal-hal yang gak enak. Kita menghadapi pandemi COVID-19 dan setelah itu kita baca berita. Hari-hari ini kita juga sedang bersiap-siap atau bahkan sudah ada yang mengalami resesi ekonomi. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, sukacitalah dalam pengharapan. Saya percaya kita semua punya pengharapan pandemi ini cepat selesai. Saya percaya kita semua punya harapan, nggak perlu ada krisis ekonomi. Tapi walaupun harapan kita setinggi apapun dan realitanya belum mendekati, Tuhan udah pesan, bersukacitalah, joyful, tetap semangat. Nah beberapa hari lalu, saya dan teman-teman di Hope, kita ada ngobrol. Apa sih bedanya tentang hope and optimism? Pengharapan dan optimisme. Nah, jadi waktu kita ngobrol-ngobrol, saya bersyukur juga teman-teman di Hope ngasih saya input. Optimisme adalah sesuatu yang membuat kita semangat, tetapi semua variabelnya menunjukkan bahwa memang ada kebaikan, ada perbaikan, ada improvement. Nah kalau variabel-variabelnya, data-datanya, keadaan-keadaannya menunjukkan ada sesuatu yang membaik, nah di situ kita akan timbul rasa optimis. Misalnya ternyata yang positif COVID-19 ini semakin hari semakin menurun. Jadi bahasa korannya, bahasa beritanya, grafiknya melandai. Nah karena grafiknya melandai, karena yang positif sakit berkurang, karena yang sembuh lebih banyak daripada yang sakit, orang jadi timbul optimisme. Nah itu optimis. Jadi orang-orang yang optimis adalah orang-orang yang punya alasan untuk jadi optimis. Tapi luar biasa waktu saya pelajari kata-kata ini, firman Tuhan tidak berkata bersukacitalah dalam optimisme. Tapi di sini dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Beda dengan optimisme, pengharapan adalah walaupun kita tidak punya bukti bahwa segala sesuatu menjadi lebih baik, tapi kita tetap berharap juga. Sama seperti Abraham dikatakan walaupun Abraham tidak punya alasan untuk berharap, tapi dia tetap berharap sama Tuhan. Dan luar biasanya Tuhan berkata, karena Abraham tetap berharap, Tuhan berkata, Tuhan menilai itu sebagai sebuah kebenaran. Nah waktu saya mempelajari cerita Abraham, saya salut, saya kagum. Kebenaran bukan hanya bicara tentang tidak mencuri, kebenaran bukan hanya bicara tidak menipu, kebenaran tidak hanya bicara tentang menuruti semua hukum-hukum Tuhan, tapi kebenaran juga Tuhan katakan waktu Abraham tidak punya alasan untuk berharap tapi tetap berharap, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Nah hari-hari ini walaupun mungkin kita semua tidak punya alasan untuk menjadi optimis, ingat saya katakan ya, walaupun kita tidak punya alasan untuk jadi optimis, ya gak apa-apa karena Tuhan mengajar kita bukan optimis, Tuhan mengajar kita untuk berharap. Jadi walaupun kita gak punya alasan untuk berharap, tapi waktu kita tetap berharap, Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi walaupun mungkin kita hari-hari ini mendengar beberapa daerah mengatakan PSBB-nya tidak berhasil, bahkan beberapa daerah sudah mencanangkan PSBB-nya harus diperpanjang. Bahkan kalau kita dengar berita, baca berita, ada krisis ekonomi yang menanti, itu udah seperti ombak yang lebih besar daripada COVID-19. Walaupun berita-berita membuat kita tidak optimis, tapi kita gak usah khawatir karena Tuhan bukan ngajarin kita untuk jadi optimis. Tuhan ngajarin kita untuk berharap. Dan bagian pertama dalam firman Tuhan pada hari ini, Tuhan berkata, tetap bersukacita dalam pengharapan. Memang yang kita nanti-nantikan belum kita lihat. Memang yang kita lihat masih mungkin tidak enak, masih tidak baik. Beberapa orang-orang sudah mengatakan kepada saya betapa tidak enaknya work from home.
Beberapa orang mengatakan gak enak di rumah terus. Bahkan ada artikel yang berkata ada cabin syndrome. Orang dikurung di rumah terus akan mengalami banyak hal-hal yang negatif. Salah seorang psikolog terkenal dunia, saya baca di berita, dia mengatakan orang yang terlalu banyak diisolasi, terlalu lama diisolasi di rumah akan menjadi orang yang vulnerable, orang yang rentan, gampang tersinggung. Nah, jadi berita-berita seperti itu membuat kita jadi tidak optimis, malah pesimis. Tapi kita bersyukur Tuhan ngajarin kita bukan jadi optimis, Tuhan ngajarin kita berharap. Dan poin pertama dikatakan dalam pengharapan kita harus tetap bersukacita. Bersukacita, apapun keadaan kita, Tuhan berkata bersukacita, joyful. Nah, joy beda dengan happy. Joy itu adalah sukacita yang timbul dari dalam hidup kita. Kalau happy sesuatu yang dari luar, tapi Tuhan berkata joy. Mari kita memiliki sukacita yang dari Tuhan itu. Sehingga waktu kita menanti-nantikan pengharapan ini, kita tetap bisa semangat, bisa tetap sukacita. Yang kedua di sini dikatakan sabarlah dalam kesesakan, patient in affliction. Nah, menarik kata-kata patient, kata-kata sabar itu seringkali juga digunakan menunjuk kepada orang yang dirawat di rumah sakit, pasien, patient. Nah, ternyata kata-kata patient dan kata-kata sabar ini punya arti yang mirip dengan orang-orang yang tahan menderita. Wah, keren banget ya. Bahasa lainnya atau terjemahan lainnya adalah endurance. Patient atau endurance punya arti yang sama, orang yang tahan menderita. Di sini dikatakan tahan menderita atau patient in affliction. Tahan menderita dalam kesesakan. Kesesakan, tantangan. Namanya sesak, lagi dipepet, lagi dijepit. Tapi ayat ini mengatakan, ayo jadilah orang-orang yang sabar dalam kesesakan. Sabar dalam penderitaan. Kalau baca bahasa Inggrisnya, sabar itu lebih ke endurance, punya daya tahan. Jadi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita punya daya tahan, punya endurance. Seperti batu karang yang teguh, walaupun dihantam oleh ombak, walaupun dihantam oleh angin yang kencang, batu karang itu enggak bergoyang, tetap situ. Mungkin orang anggap dia keras kepala, mungkin orang anggap dia arogan, tapi kalau kita ngelihat batu karang itu ngalamin apapun dia tetap bertahan, tetap ada endurance. Nah, jadi pesan kedua firman Tuhan hari ini, apapun yang saudara-saudara hadapi, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, Tuhan mau kita patient, sabar. Sabarnya bukan orang yang pasif, tapi ada kata-kata endurance, punya daya tahan. Tadi sempat saya katakan patient, orang yang dirawat di rumah sakit dikatakan artinya adalah orang yang tahan menderita. Makanya hari-hari ini please kita mau sama-sama kita tahan dalam penderitaan ini. Walaupun mungkin harus dikurung di rumah, walaupun gak bisa beraktivitas secara normal, walaupun kita gak bisa ibadah rame-rame lagi, saya tahu karena saya juga gak merasakan hal yang sama, udah kangen rasanya fellowship ya, udah kangen rasanya ibadah bareng-bareng, udah kangen rasanya bercanda bareng-bareng lagi. Tapi ayo kita sabar, kita tahan terus. Nah, beberapa waktu terakhir ini saya seringkali menggunakan kata-kata hope for the best, prepare for the worst. Nah, hope for the best, prepare for the worst. Jadi dua kata ini mewakili kata-kata hope for the best, prepare for the worst. Waktu kita berharap yang terbaik terjadi. Walaupun belum terjadi, kita punya harapan yang terbaik. Dan ayat atau kalimat pertama tadi dikatakan adalah joyful in hope, tetap semangat, tetap sukacita. Karena harapan kita punya harapan yang terbaik, hope for the best. Kita pasang standar yang tinggi, hope for the best. Kita pengen semuanya cepat pulih, kita pengen ekonominya cepat pulih juga. Kita pengen kehidupan kita cepat pulih, hope for the best. Bahkan bukan cuma pulih, karena kita juga belajar tentang kitab Ayub, bukan cuma pulih, kita mau dapat 2 kali lipat, kita mau dapat lebih lagi daripada dulu-dulu. Waduh, itu hope for the best.
Tapi kalau kita ngelihat sekitar, kok belum terjadi ya? Firman Tuhan berkata, joyful in hope. Tetap semangat, tetap sukacita. Jangan padam, ayo tetap semangat. Nah kalau kalimat yang kedua bicara tentang prepare for the worst, sama menjawab atau ada hubungannya dengan kalimat yang kedua prepare for the worst adalah kita juga harus menjadi orang yang endurance dalam kesulitan ini. Endurance, punya daya tahan dalam penderitaan ini. Nah bicara tentang endurance, sekali lagi saya katakan bukan orang yang pasif, bukan orang yang nerimo, bukan yang bangun tidur terus tidur lagi, bangun tidur terus tidur lagi. Malah pernah ada pikiran juga, aduh gimana ya caranya supaya kita bisa tidur yang lama kayak Captain America gitu, tidur 70 tahun. Gimana caranya kita bisa tidur yang lama, nanti bangun-bangun COVID-nya udah selesai. Nah, faktanya kita nggak bisa begitu. Nah oleh karena itu di saat-saat kita menantikan pengharapan kita menjadi kenyataan, kita juga harus menjadi orang-orang yang punya daya tahan. Kita harus menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tegar, orang-orang yang kokoh. Ayo jangan menyerah, maju terus. Apa yang bisa dikerjakan, dikerjakan. Jangan menjadi orang yang menyerah, orang yang pasif. Selama kita di rumah, mungkin buat orang-orang yang sudah tidak bisa bekerja dengan normal, saya mau sharing sesuatu. Di saat kita nggak punya kesibukan, di saat kita di rumah saja, ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya mungkin kita bisa belajar hal-hal yang baru, belajar bahasa-bahasa yang baru, belajar alat musik yang belum pernah kita tahu. Jadi waktu nanti wabah ini selesai, pandemi ini selesai, kita menjadi manusia ciptaan yang baru. Ternyata kita bisa bahasa Inggris yang sebelumnya belum bisa bahasa Inggris. Ternyata kita jadi bisa bahasa Mandarin yang sebelumnya belum bisa bahasa Mandarin. Atau bisa main alat-alat musik yang baru. Jadi masa-masa kita stay at home ini kita bisa lakukan hal-hal yang tidak kurang produktif. Pakailah kekreativitasan kita. Jangan menjadi orang yang menyerah. Jangan menjadi orang yang pasrah atau nerimo. Tapi di sini katakan kata-katanya endurance, punya daya tahan. Ayo gunakan waktu sebaik mungkin. Dan poin yang ketiga, poin yang terakhir di sini kata-katanya adalah bertekunlah dalam doa. Poin nomor 1 bicara tentang semangat, bicara tentang sukacita. Poin nomor 2 bicara tentang daya tahan, endurance, kesabaran. Poin nomor 3 kita nggak boleh lupakan Tuhan. Poin nomor 3 bicara tentang bertekunlah dalam doa, faithful in pray. Mari kita menjadi orang-orang yang hari-hari ini juga semakin dekat sama Tuhan. Beberapa minggu lalu saya sudah sharing tentang kuasa doa, secret of prayer. Buat saudara-saudara yang belum ngikutin bisa diulang lagi YouTube-nya. Dalam doa kita bisa minta sama Tuhan. Dalam doa kita bisa memohon sama Tuhan. Tapi ingat, kita tidak punya hak untuk memerintah Tuhan. Karena kedaulatan Tuhan itu yang harus kita junjung. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Waktu kita berdoa kita minta sama Tuhan, Tuhan kalau boleh lalukan wabah ini. Kalau boleh lalukan krisis ini. Tapi ingat Yesus Kristus juga waktu berdoa, Tuhan kalau boleh lalukan cawan ini. Tapi Tuhan Yesus menutup doanya, tapi jadilah kehendakmu. Jadi waktu kita berdoa kita memang memohon, memang kita meminta. Tapi satu hal, lewat doa kita juga mengagungkan Tuhan, kita mengakui kedaulatan Tuhan, kita mengakui otoritas Tuhan. Dan di sini dikatakan bertekunlah dalam doa. Dengan kata lain, dalam doa kita juga diajar untuk selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memegang kendali, Tuhan yang pegang otoritas. Dan saya mau tutup dengan sebuah kata-kata. Waktu kita berdoa, tidak selalu Tuhan mengubahkan keadaan kita. Tapi yang pasti waktu kita berdoa, Tuhan mau mengubahkan hidup kita. Saudara-saudara mau gak hidupnya dirubahkan? Lewat keadaan hari-hari ini yang kita alami, saya percaya Tuhan lebih peduli mengubahkan hidup kita. Mengubahkan hidup saudara dan saya daripada mengubahkan lingkungan atau keadaan kita. Karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau kita diselamatkan. Karena Tuhan mau kita diselamatkan,
Tuhan lebih peduli mengubahkan kita. Tuhan lebih peduli untuk membuat kita menjadi tenang. Tuhan lebih peduli membuat kita jadi damai sejahtera. Di luar sana keadaan boleh tidak membaik. Bahkan saya mau katakan, di luar sana keadaan boleh jadi tambah buruk. Tapi kalau kita tahu Tuhan selalu bersama dengan kita, kalau kita tahu Tuhan selalu memegang hidup kita, itu sudah jauh lebih daripada cukup. That's more than enough. Oleh karena poin yang ketiga, saya mau katakan jangan lupa tekun dalam doa. Karena waktu kita berdoa, sebetulnya kita sedang menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita menjadi manunggal dengan Tuhan. Tuhan tidak terpisahkan dengan kita. Demikian juga kita tidak terpisahkan dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, itu kita nggak usah khawatir. Mau jadi baik, puji Tuhan. Mau tidak berubah, puji Tuhan. Dan sorry to say, kalau keadaan memburuk pun tetap puji Tuhan. Karena yang bersama dengan kita jauh lebih besar daripada dunia ini. Amin buat firman Tuhan. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, Engkau tetap memberikan firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk tetap bersuka cita, untuk tetap semangat dalam pengharapan, joyful in hope. Engkau mengajar kami untuk tetap sabar dalam kesesakan, untuk punya endurance dalam affliction ini. Bahkan Engkau mengingatkan kami untuk tetap tekun dalam doa-doa kami. Kami mau terus dekat, melekat sama Tuhan. Kami tahu Tuhan di hari-hari ini tidak ada yang bisa kami andalkan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau mengajar kami untuk semakin melekat sama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam ibadah online ini. Engkau memberkati Tuhan, setiap pelayanan kami diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman ini, yang sudah mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka berada, Engkau juga jamah berkati mereka masing-masing. Setiap pribadi diberkati Tuhan, setiap keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena kami tahu Tuhan ada perkara yang besar dalam mengucap syukur. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Wow.